depan, Kak, ada nih, bilangnya kan, ada untuk apa? Anakku si Isra belum makan, Kak, bilangnya. Aku masak terus sama si Inen. Kasian aku nengok dia, kan aku yang tahu dia. Nggak ada. Mungkin yang paling sedih dari cerita yang Mbak Ina pernah curhatin ke kakak gitu, apa sih? Soal mungkin perasaannya udah capek napin atau mungkin Yang dibilangnya, aku Kak orang, dia kan orang. Saya belum menceraikan Fitri. Saya merasa nama baik dicemarkan oleh tetangganya. Saya akan bawa ke jalur hukum. Berarti kalian statusnya sekarang akan bercerai atau masih belum pasti bercerai? Akan bercerai karena kami sudah buat surat pernyataan. Assalamualaikum, namaku Melda Safitri. Aku diceraikan suamiku menjelang ia dilantik menjadi pegawai pemerintah. mobilnya di depan sini. Iya, disinilah kejadiannya, ge. Disinilah kami berfoto. Bahkan lebih pilunya saya anak keberangkatan si Milda waktu mobil berbelok di situ saya memang betul-betul sama. Sewa nggak ada lagi? Iya. Alah, tutup pintu. Dadah. Cari rumah baru Bu Milda. Oke, selamat datang lagi di channel konten Tercengang TV. Di mana channel ini bakalan membahas hal-hal yang viral, yang terbaru, dan yang pasti membuat Anda tercengang. Dan kasus kali ini, atau berita kali ini, kita akan membahas tentang Imelda Safitri. Wanita yang dikenal di berita tentang perceraiannya dengan suaminya. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut di react setelah ini. Dan tak kasih tahu, di akhir video bakalan ada kesimpulan yang membuat tercengang. Jangan lupa ya, tonton sampai akhir. Di depan, Kak, ada nih, bilangnya kan, ada untuk apa? Anakku si Isra belum makan, Kak, bilangnya. Aku masak terus sama si Inen. Kasian aku nengok dia, kan aku yang tahu dia. Nggak ada lagi apa. Dia masih tahu sama aku tuh, masalah Inen itu. Berarti baik ya, Mbak Ina. Mungkin yang paling sedih dari cerita yang Mbak Ina pernah curhatin ke kakak gitu, apa sih? Soal mungkin perasaannya udah capek napin atau mungkin Yang dibilangnya, aku Kak orang, dia kan orangnya nggak mau putus asa. Apapun itu dilakukan. Dia itu nggak kenal malu. Apapun dikerjakan asal dia. Kalau masalah, ada juga tuh dengar masalah pihak orang bilang kan dia banyak utang gitu kan, info. Dia ngutang itu untuk apa? Pertanyakan juga. Untuk apa dia ngutang itu? Karena untuk di rumah juga. Nggak ada ditutupi. Email itu ke orangnya, aku lah merasakan. Sebenarnya dia itu ditutupi itu masalah rumah tangga. Karena udah lebih kali, udah berat kali. Inilah apanya kejadiannya. Assalamualaikum, namaku Melda Safitri. Aku diceraikan suamiku menjelang ia dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Begini ceritanya. Awalnya aku tinggal di Aceh Selatan bersama kedua orang tuaku. Namun sejak menikah dengan suamiku beberapa tahun lalu, aku ikut dengannya ke Aceh Singkil. Di sana suamiku bekerja sebagai Satpol PP yang saat itu masih berstatus honorer. Sejak menikah, aku ikut membantu mencari nafkah dengan berjualan sayuran. Aku sudah tidak peduli dengan penampilanku karena kondisi ekonomi kami yang pas-pasan. Yang kupikirkan hanya bagaimana caranya dapur tetap berasap dan anak-anak bisa makan. Hingga akhirnya suamiku berhasil mengikuti tes P3K dan dinyatakan lulus. Seketika aku bahagia bukan main. Aku mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan pelantikannya. Bahkan baju konfrinya aku beli dari hasilku berjualan sayuran. Aku benar-benar bangga dan bersyukur. Aku pikir inilah
saatnya kami memetik hasil dari perjuangan panjang kami bersama. Namun sayangnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 suamiku menceraikanku, dan hal itu dia lakukan 2 hari sebelum menerima SK P3K, tepat pada tanggal 17 Agustus 2025. Seketika hatiku hancur, aku tidak tahu harus berkata apa, pikiranku kacau dan kesedihan menyelimuti seluruh diriku. Sakit yang kurasa tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuaku di Aceh Selatan. Sebelum berangkat, aku sempat pergi ke rumah orang tua suamiku untuk pamit dan meminta maaf. Aku tetap menganggap mereka sebagai orang tuaku. Setelah itu aku pergi dengan air mata yang berderai. Tidak ada satupun keluarga suamiku yang melihat aku dan kedua anakku pergi. Namun hampir satu kampung tetanggaku mengantarkan kepergianku. Isak tangis mereka menyertai langkahku ketika mobil travel datang menjemput. Mereka memelukku dan juga anak-anakku. Tangisan mereka membuat hatiku semakin luluh, tapi juga menguatkan langkahku untuk pergi. Selamat tinggal suamiku, jangan pernah mencariku lagi untuk alasan apapun. Maafkan aku, maafkan semua kekuranganku selama bersamamu. Jika penampilanku membuatmu jijik dan hilang selera, mau bagaimana lagi? Untuk makan saja kita dulu masih serba kekurangan. Padahal dulu kamu sendiri yang bilang aku tetap cantik walaupun tanpa bedak. Kini hatiku sudah kosong, tak akan menoleh kembali ke belakang. Untukmu aku ikhlas, dan untuk teman-temanku, untuk semua netizen yang selalu memberikan semangat, terima kasih. Terutama untuk tetangga-tetangga kampungku yang baik hati, yang selalu mendukungku sampai detik ini. Aku yakin aku bisa bahagia, dan aku yakin aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri, dan aku bisa menjadi perempuan cantik dan mandiri, membahagiakan orang-orang yang menyayangiku, terutama membahagiakan kedua anak perempuanku. Mobilnya di depan sini. Iya, di sinilah kejadiannya, Ge. Di sinilah kami berfoto. Bahkan lebih pilunya saya nak keberangkatan si Milda waktu mobil berbelok di situ saya memang betul-betul merasa kehilangan. Merasa kehilangan. Ya Allah Tuhan ku Milda murahkan rezekimu dek. Panjang ya umur dek, buat kat lembaran baru saya sempat ngomong sama. Insya Allah dijabah Allah Subhanahu Wa Taala nak menembus langit doa ibu untuk Milda. Insya Allah 4 hari dah nak waktunya dia kesuksesannya. Makanya saya bilang sekali lagi Milda, jangan tinggi hati, tetaplah kau rendah hatimu dek, seperti kau yang susah ya dek. Ingatlah kata-kata kakak dan ingatkan tetangga-tetangga yang mendukung kau selama ini. Kebaikan tetangga ya dek, yang sudah menolong si Milda selama ini. Waktu itu kejadiannya tuh jam berapa Bu? Waktu Jam 9 Pagi. Dari jam 7 pagi kami udah nunggu di sini membantu-bantu mengemas-kemas barang. Bahkan saya itu dek masih tertidur. Terus saya meminta jahe sama adik saya Syanti mau masak, jahe saya kehabisan. Mak kecil anak saya yang bungsu si Aan. Enggak, mama tengok Kak Milda itu, mak. Iya, mama ke sana, mama mau ke sana. Dengan tiba-tiba saya sorong baju, ambil jilbab. Saya pun tidak tahu ingin viral kayak gini nak. Demi Allah, demi Rasulullah saya tidak tahu. Kalau saya tahu mau viral, tentu saya beli speed, tentu saya baju bagus, ya kan. Ini bajunya singkat-singkat saja, nah baju tidur nak. Itulah. Kan lagi pening juga ibu Lagi itu, pening, makanya pakai lagi koyo. Jebuk koyok 2 minggu saya memang sakit nak 2 minggu. Balik jatuh, balik lagi jatuh. waktu itu katanya sempat apa? Ibu bilang tadi kalau misalkan barangnya itu kepenuhan kalau di mobil, Ibu sempat Ada saya berdebat sama supir di dalam. Ini barang nggak bisa banyak kali kayak gini. Angkat sajalah nak. Nanti ongkos barang lain, ongkos orang lain setelah itu. Boleh bu kalau memang kayak gitu. Supirnya pun lebih sayang, bagus juga supirnya. Iya, maksud. Boleh bu, itulah saya angkati sama ibu ini. Inilah ibunya mengangkatin. Ya, inilah ibu kawan mengangkat barang kami berdua sama Milda. Iya, ke atas mobil. Ke atas mobil. Ibu namanya siapa Bu? Bu Susanti. Ibu waktu itu ngangkatin barang apa aja buat Mbak Milda pulang? Ada ember, ada karung, ada tikar-tikar, barang rumah tangganya lah nak. Silakan. Iya, itulah. Memaksa doanya aku makito. Kawan-kawan. Yo. Semangat. Terbuka. Sewa enggak ada lagi. Iya. Ala, tutup pintu. Ala. Dadah.
Sama padu si sakit mana kan? Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Itu aja target aku, Mbak. Ya, jadi dia harus bawa pulang duit segepok, beli rumah di kampung. Saya belum menceraikan Fitri. Saya merasa nama baik dicemarkan oleh tetangganya. Saya akan bawa ke jalur hukum. Setelah itu viral, saya dengar katanya suami akhirnya dipecat atau nggak jadi pengangkatannya. Itu benar nggak? Kalau dipecat belum, Oh, masih ada tahap dibicarakan dulu atau masih ada tahap pemeriksaan gitu. oke. Dan belum ada konfirmasi apa-apa ke saya. Dari pihak dari keluarga suami tidak ada menghubungi saya juga, dari pihak lain untuk yang tahap ini belum juga ada gitu. Berarti semenjak kejadian itu kamu pulang ke rumah orang tua, kamu bawa anak semuanya? Iya, bawa anak 2 orang. Tidak pernah komunikasi lagi? Tidak, sebelum saya pulang pun kami sudah lost kontak karena dia blokir saya Oh, sampai hari ini? sampai hari ini. Kalau hari ini persisnya kurang tahu juga ya, karena tidak saya cek lagi sih sebenarnya. Berarti kalian statusnya sekarang akan bercerai atau masih belum pasti bercerai? Akan bercerai, karena kami sudah buat surat pernyataan. Di saat dia kembalikan saya ke orang tua saya datang ke Singkil bersama adik saya, dan sampai di Singkil jam 9 malam, jadi dari pihak keluarga saya langsung menghubungi si mantan suami kan, dan dia datang ke rumah membawa wali, dan di situ juga kami sudah diskusikan bahwa dia tetap memutuskan ingin menceraikan saya gitu. Kemana cinta 5 tahun itu ya? Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kali ini bakalan ada berita yang lebih lanjut tentang Imelda Savitri ya. Oke. Dilansir dari sripoku.com, kisah pilu Imelda Savitri, akrab disapa Fitri, berusia 33 tahun, seorang istri di Aceh Singkil yang diceraikan suaminya jelang pelantikan P3K, kini berbalik menjadi cerita penuh haru dan rezeki tak terduga. Sebelumnya Fitri mengungkapkan bahwa rumah tangganya kandas 2 hari menjelang pelantikan suaminya sebagai P3K Satpol PP di Aceh Singkil. Ia merasa diceraikan justru ketika suaminya telah berhasil meraih jabatan yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Dia karena mau jabatan, dia tinggalkan saya. Padahal kami dulu berjuang dari nol. Saya berharap setelah dia dilantik bisa bantu perekonomian. Tapi malah saya yang ditinggal, kata Fitri Liri dalam wawancara bersama serambinews.com baru-baru ini. Fitri bahkan mengaku sempat membeli sendiri seragam dan atribut korpri untuk pelantikan suaminya dari hasil berjualan cabai dan sayuran di pasaran. Baju pelantikan itu saya yang belikan dari hasil jualan. Pas saya barang COD, saya yang bayar. Saya bantu dari nol, dari sebelum kerja sampai bisa lulus P3K. Tapi justru saya ditinggal sebelum dia menerima SK, tuturnya. Namun, setelah kisahnya viral di media sosial, Fitri kini banjir dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan selebriti dan aktivis perempuan. Di Denny Sumargo ingin hadirkan di podcast Surat Bang kabar terbaru. Tim podcast Surat Bang milik Denny Sumargo telah menghubungi akun TikTok milik Rita Sugiyarti Risentil Pengabaian, salah satu konten kreator yang pertama kali membagikan kisah Fitri di Facebook dan telah ditonton 5,2 juta kali tayangan. Halo Kak, selamat malam. Aku Iko dari tim Curhat Bang. Aku lihat postingan kakak soal wanita yang diceraikan setelah P3K. Apakah kakak bisa bantu kami menghubungi ibu tersebut? Tulis pesan dari tim Denny Sumargo.
kepada Rita. Rita membagikan kabar bahagia itu lewat unggahan di Facebook pada Kamis, tanggal 23 Oktober 2025. Rita mengungkap komunikasinya dengan Denny Sumargo bisa menjadi peluang masa depan indah untuk Fitri. Alhamdulillah ya Mei, Safitri Alsop Aceh mulai sekarang makin panjang. Jalan terindahmu sudah dimulai, kata Rita sembari menandai akun surat Bang Denny Sumargo. Duduk perkara istri di Aceh Singkil, diceraikan suami jelang pelantikan P3K. Kisah pilu ibu dua anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri, berusia 33 tahun. Dengan akun Facebook, Safitri Alsop Aceh kembali menjadi sorotan publik. Ia diceraikan suaminya hingga 3 hari sebelum pelantikan dan penerimaan SK P3K pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja.